Skenario gelap akan terjadi, sekali lagi, skenario gelap akan terjadi manakala kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan perubahan yang diperlukan, business as usual. Misalnya, ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata, atau kita mempertahankan gaya hidup yang serakah. Dulu, saat pengesahan RUU Pemilu tahun 2019, pada rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Juli 2017, sempat diwarnai aksi walkout oleh 4 partai, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Alasan utamanya adalah tentang penetapan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% kursi DPR RI yang dinilai melanggar amanat konstitusi. Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY, kala itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menuding pemerintahan Jokowi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, pemerintahan Jokowi tetap membuka keran demokrasi untuk melakukan mekanisme konstitusional. Undang-undang pemilu bukan merupakan bentuk tangan besi pemerintahan Jokowi. Sebagai regulator, pemerintah memiliki legitimasi membuat produk perundang-undangan. Jika ada masyarakat yang tidak sepakat, mekanisme konstitusional tetap terbuka, yakni ke Mahkamah Konstitusi. Tudingan SBY terhadap pemerintahan Jokowi sebagai pemerintahan absolut dinilai terlalu mengada-ada. SBY sengaja menghimpun opini bahwa pemerintah tengah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Presiden ke-6 ini kerap kali suka berhalusinasi dan membuat kegaduhan setiap statementnya. Baru-baru ini SBY kembali buat pernyataan yang bikin gempar saat menjadi pembicara kunci di Forum International Conference on Islamic Studies yang digelar Fakultas Adab Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. SBY menyebut bakal ada skenario gelap terjadi di bumi pertiwi. Dikutip yang dilansir poskota.co.id, SBY memberikan peringatan kepada pemerintah dan negara-negara lain harus bisa berupaya mencegah skenario gelap itu dan segera bergegas mengubah kondisi perekonomian saat ini. There is something wrong with our economy, with our development. Artinya, ada yang salah dengan ekonomi kita, dengan pemerintahan kita, ujar SBY. SBY terang-terangan menjelaskan, setiap malam ada setidaknya 1 miliar orang yang mengalami kelaparan dengan berbagai alasan kurang makan dan tidak punya uang untuk sekedar membeli makanan. Ada bangsa yang kelebihan pangan dan ada bangsa yang kekurangan pangan. Harganya pun sering tidak stabil dan terus melonjak. Itulah kondisi dunia saat ini dan itu yang menjadi tantangan kita, terang SBY. Ia tak segan menyebut ada skenario gelap yang sedang dipersiapkan oleh oknum elit untuk semakin menjatuhkan perekonomian negara. Selain itu, SBY mengungkapkan ada penerapan gaya hidup serakah serta upaya menguras sumber daya alam. Akibatnya, bumi akan semakin panas, sumber daya alam makin terkuras. Solusi yang ditawarkan SBY adalah negara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga membangun dan menjalankan kaidah-kaidah berkelanjutan. Kemudian SBY memberi kesimpulan terkait skenario gelap yang ia sebut di awal. Sebenarnya ia ingin menyampaikan pertumbuhan ekonomi menjadi poin penting, namun pembangunan negara berkelanjutan jauh lebih penting untuk diperhatikan. Jika pembangunan negara secara berkelanjutan diabaikan dan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, kata SBY, maka hasilnya ialah sumber daya akan terkuras dan kehabisan akibat kehilangan fondasi ekonomi negara. SBY pun membahas kondisi global, terutama soal pertambahan populasi umat manusia yang akan menimbulkan lonjakan kebutuhan pangan.
Oleh sebab itu, ia menyarankan diperlukan konsep besar dengan mensejahterakan rakyat tanpa merusak lingkungan. Isu soal krisis iklim pun tak luput dari perhatian SBY. Kita ini bukan cuma mengalami perubahan iklim, tapi juga krisis iklim. Jangan main-main, ucap SBY dikutip dari video yang diunggah kanal YouTube Kampus UIN R. Raniri. SBY khawatir jika Indonesia tak siap dengan melonjaknya kebutuhan dasar seperti pangan, air, energi, seiring pertambahan populasi manusia meningkat tajam antara 60-70%, maka menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa yang akan datang. Inilah skenario gelap yang disebut SBY. Manakala Indonesia tidak bersiap dari sekarang dan tidak melakukan apa-apa menghadapi tantangan itu, skenario gelap akan terjadi. SBY menekankan pentingnya keputusan politik untuk menghadapi segala tantangan ini agar bisa menyelamatkan masa depan Indonesia. Misalnya ekonomi kita hanya mengejar pertumbuhan semata-mata atau kita mempertahankan gaya hidup yang serakah. Bukan kebutuhan yang kita kejar, tapi keserakahan, tutur SBY. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan SBY tersebut bukanlah sebuah halusinasi yang menakutkan. Saat ini Presiden Jokowi sedang menggenjot pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, bandara, termasuk irigasi untuk menggerakkan perekonomian. Dan mungkin ini solusi jitu yang dikerjakan Jokowi di tengah hujatan yang diarahkan kepadanya. Jokowi pun tidak mau semua pembangunan yang sedang dikerjakan tidak selesai sebelum masa akhir periodenya. Jokowi tidak mau meninggalkan pembangunan yang mangkrak sehingga menjadi beban pemimpin berikutnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.